Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkataan seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hatim Al-Asam. Disebut Al-Asam itu adalah artinya tuli. Apakah Imam Hatim ini orangnya tuli? Sebenarnya beliau kada tuli. Tapi kenapa diberi gelar tuli? Itu ada kisah, katanya suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada beliau untuk menanyakan satu masalah. Tiba-tiba perempuan ini buang angin, maka gancangan bunyinya rot jarnya. Imam Hatim itu pura-pura kada mendengar. Karena kan kalau ketahuan kan perempuan kan malu. Lain lakian kalau bekantut, wah tidak ada masalah. Kalau perempuan kan sopan juga, walaupun depan lakinya, apalagi depan orang. Itu kalau pengantin baru sopan. Tapi kalau sudah 10 tahun bersaut-sautan kantut ya, bini bekantut, laki bekantut, ya pang dah ramai benar bunyi. Yang ribut anaknya, abah ini, mama ini bekantut sembarangan. Padahal itu sangat romantis sekali. Karena kalau orang sudah meninggal lakinya, meninggal bininya, kada bisa lagi mendengar bunyi kantut tadi. Jadi pas bebinian ini bekantut, tut sing nyaringan Imam Hatim ini pura-pura karena mendengar. Pura-pura kada mendengar, kata binian, jangan kayaknya tuli Imam Hatim ini, sehingga ringan aku bekantut kada mendengar. Nah dari situ diberi gelar namanya Al-Asam. Nah tuh tuli, padahal bukan tuli, cuman karena menjaga aib perempuan tadi. Kata Imam Hatim Al-Asam, al-ajalatu minasyaitan illa khamsi mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bermula bercepat-cepat itu, bergagas-gagas jar orang Banjar, itu adalah dari bisikan syaitan. Jadi kalau orang hendak bergagas-gagas, itu setan yang mewas-wasi. Itu kekanakan main ngebut-ngebutan, itu setan yang membisiki. Pas tergugur tujuan mbak masuk ke dalam paret lagi. Orang kada dah aku menolongi, malahan orang mengatakan syukuri kapok hapok liur. Ya, nah jadi belaju-lajuan itu dari syaitan. Tuh nanti salat tarawih entar lagi nih. Kebut-kebutan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu syaitan tuh. Nah membisiki tadi syaitan. Kecuali ada 5 jar Hatim Al-Asam yang dianjurkan untuk bersegera. Selain daripada 5 ini, itu syaitan. Tapi nang 5 ini bukan dari syaitan. Tapi jar sidin, nang 5 ini adalah sunnah daripada sunnah Nabi. Artinya dianjurkan segera. Selain yang 5 jangan. Yang 5 ini bersegera.
Apa yang 5 itu? Yang pertama, it'amud dhaifi idza nazala, memberikan jamuan makan apabila sudah tersedia jamuan makan tadi. Nah, jadi kalau sudah ada tersedia makanan, jangan berlawas-lawas nunggu tamu. Makanya ada sebagian ulama nih yang mengatakan ya, mana afdolnya jarnya, kita mengundang orang datang ke rumah, berselamatan dulu baru makan, atau langsung makan. Yang ini bertahlilan dulu ya, apa begitu sawat setengah jam ibarat kata. Nah, imbah itu hanyar makanan, atau datang langsung, makanan sudah tersedia, silakan makan. Nah, ada yang mengatakan nang afdolnya itu jarnya orang datang langsung disuguhkan makanan, daripada sawat lapar dulu membaca bacaan ya, hanyar makanan. Nah, ala kulli hal orang kita ini masya Allah mengambil dua-duanya. Bagaimana dua-duanya? Orang datang kadang langsung makan berat, dikasihkan makanan ringan dulu, gabus kadang artinya wadai-wadai kan ya, di depannya ini ada ya apa ngarannya itu, hamparan tatak kah apa gitu ya. Nah, ada untuk otek-otek ya. Kenapa aja? Nah, ada makanan itu dulu. Supaya apa? Supaya orang kada lapar. Silakan Pak, cicipin dulu sambil menunggu tamu yang lain sambil makanan. Itu orang kita, biasanya orang apa Jawa ya. Adakah Jawa begitu? Jawa. Kalau Banjar biasanya kada Pak. Habis hanyar hatuntung beratan hanyar kusuruh. Kalau biasanya Jawa begitu. Kalau kita datang berselamatan orang Jawa sudah ada di depannya. Itu bagus. Bahkan rokok pun ada berdahulu di situ ada. Ya. Nah, itu ada sebagian guru menyarankan afdal nang begitu. Jadi kada ibarat kata kada minta jasanya orang berdahulu. Apalagi kalau kita lah, ini amalan bubuhan orang sugi nih lah. Jadi kalau memang kita hendak punya hajat kenal nih ya, itu bari makan orang habis pulik sholat Jumat. Itu kan perut lapar-lapar tuh orang nyembah pulik Jumat tuh. Itu bari makan orang, apalagi bisa sampai 40 orang. Nah, alhamdulillah, coba lihatin saja masjid-masjid yang biasanya mengadakan Jumat berkah itu biasanya masjidnya makmur. Kalau bulikan tuh ada nasi kotak karena. Tapi kalau masjid imbah tuntung salat Jumat kada ada makanannya, sunyi masjidnya itu. Nah, artinya la yamutu wa la yahya. Masjidnya kurang bermutu karena kurang biaya. Khatibnya jarang datang. Kenapa jarang datang khatibnya? Sekalinya di hati honor khatibnya sedikit benar. Terkadang muadzin kada datang. Pemalar benar jadi pengurus masjid itu. Padahal duit orang juga dipalar-palar lagi. Nah, itu tuh. Jadi kalau hendak sugih tuh cepat setiap hari Jumat tuh nah, semampu kita. Kalau ada kita bisa memberi makan 10 kotak, masukkan 10 kotak. Atau beristilah yang nyaman benar itu ajakin orang makan ke rumah. Ada sebagian tuh di Banjar-Banjar tuh orang-orang sugi biasanya mereka tuh membuat masakan di rumah. Bahari yang rancak begitu ini Abu Hasan, Haji Abdul Hasan. Pokoknya imbah boleh sholat Jumat di At-Taqwa itu sudah bubuhan guru, bubuhan Habib-Habib makanan di rumahnya Haji Abdul Hasan. Meninggal sudah kan ya? Nah, makanya waktu zaman beliau tuh sukses beliau macam-macam sih dia. Termasuk orang yang sugih lah di zamannya. Nah, memberi makan tamu. Yang pertama, jangan berlambat-lambat.
Kalau sudah siap berikan makanan. Apalagi kalau tamu itu ibarat kata sudah, aku hendak datanglah ke rumah, bolehkah? Boleh. Kita tuh sudah siap. Makanan sudah siap nih. Datang langsung, Pak, ayo kita makanan dulu. Itu tuh, mantep tuh. Itu sunnah. Jangan sampai tamu itu gelisah. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata. Menguburkan atau mempersiapkan orang mati apabila sudah pasti mati. Artinya melaksanakan fardu kifayah. Kalau sudah memang sudah dipastikan mati, jangan dokter mati lah. Tanda-tandanya kan macam-macam tuh. Kalau kita bukan ahli dokter, kita tahu aja bisa tandanya. Hidung merah gitu. Nah, merah di hidung. Kaki, telapak kaki keras kajung dia. Nadi tidak bernapas, apa semuanya, badan dingin anyap. Mati dah orang itu. Maka jangan berlambat-lambat dalam melaksanakan fardu kifayah. Lakasi mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Jangan berlambat-lambat. Kenapa? Karena kalau seandainya orang itu orang baik yang meninggal ini, dia sudah hendak ketujuh benar masuk ke dalam kubur. Karena di alam kubur itu lebih enak daripada di dunia nih. Kalau orang baik tuh. Makanya sebenarnya kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ada yang menangisi, kalau seandainya orang nang mati itu nggak bisa hidup lagi, dia akan pada, kenapa kamu buah nikah menangisi aku? Nyamannya aku di sini, kenapa ditangisi? Kalau dia itu bisa berpandai, dia akan menasihati kita, kenapa kamu menangis? Orang aku nyamannya sudah di dalam kubur ini ditangisi. Tapi biasanya orang yang menangis itu bukan karena meninggal si mayit itu, tapi karena dia merasa kehilangan. Meninggal mah meninggal biasa, tapi yang hidup ini merasa tidak diisi lagi orang tua, tidak diisi lagi laki, tidak lagi diisi anak, tidak diisi bini. Di situ menangis terkadang. Dia tidak memikirkan mayit, tapi yang dia pikirkan adalah dirinya. Bapakku mati, gimana aku ini? Aku nggak punya abah lagi. Ya kada. Di sini begitu tuh manusia. Aku mati, punya laki mati, gimana aku? Jandaku, anakku bisi 5, halus. Dia meninggal menangis itu bukan karena si mayit, tapi karena efek dirinya. Nah, jadi kalau orang sudah meninggal dunia, orang itu saleh, dia hendak beranjak masuk ke alam kubur karena di sana lebih indah, lebih nikmat daripada di dunia. Tapi kalau orangnya orang nang saleh, orang jahat, bebungulan dua kita menahan-nahan. Apain kita tahan-tahan? Ini pemabok nih. Untal ilmu ini, ilmu itu. Kenapa ditahan-tahan lagi? Lah kasih masuk ke alam kubur, muyuhi kita. Ya lah. Jadi siapapun yang meninggal jangan Nabi lah kasih laksanakan fardu kifayah. Ini kada sebagian orang tunggulah dimandikan. Kenapa nunggu? Anaknya masih di jalan. Kapan datang? Sebentar lagi. Sebentarnya lagi tuh orang kita bisa sampai 5 jam. Sebentar lagi. Nanti anaknya datang kada jompo memandikan. Haur cuma menangis saja. Mandikan dulu mayit itu. Dikafani berdahulu. Orang nang melayat itu hendak salat, alhamdulillah. Setelah salat hendak pulihkan kada apa-apa. Urusan mengubur terserah nang tuan rumah dulu. Ini kada separah maghrib belum juga lagi dimandikan. Orang nang melayat ini kasihan, gelisah gitu. Hendak tulak kada nyaman. Hendak bertahan di situ, ia gawian banyak. Nah, jangan dibiasakan begitu. Cuman ya tadilah banyak orang kada paham di sini. Padahal sunnah kalau orang itu sudah meninggal dunia segera dilaksanakan apa namanya itu fardu kifayahnya.
Yang ketiga, wa tazwijul binti idza balagat, dan menikahkan anak bebinian kalau dia sudah ganal. Sudah ada nang melamar, jangan berlambat-lambat. Apalagi sudah bisa berpacaran. Aduh, ikam nak sudah bisa pacar karena iya bahaya. Aduh, ikam ini anak belajar kah anak kawin? Kalau anak belajar bujur-bujur jangan berpacaran. Kalau anak berpacaran kalau usah belajar, abah kawinkan langsung. Daripada abah berdosa gara-gara ikam. Yang bisa biar anak bebinian lah. Jadi nanti pacarnya datang membawa anak bebinian kita, begoncengan dia. Nanti bulik jam 11 malam nontonan di bioskop. Apakah nanti gawe situ kada tahu. Anak kita tuh bebinian, akunlah kita dihitungkan. Kita menanggung dosa. Abah kita nah sebagai orang tua kita menanggung dosa. Makanya bebinian itu kalau dia nanti di akhirat dia akan bisa menarik 4 lakian. Ya, bebinian itu nah bisa masuk, kalau dia masuk neraka dia akan menarik 4 orang. 1 abahnya, yang kedua ding sanaknya, yang ketiga lakinya. Ah, satunya apa lagi tuh ya? Nah, itu bebinian. Ya, yang jelas 3 nih ya, abahnya, ding sanaknya, lakinya. 3 orang ini bisa menarik dia masuk ke dalam neraka. Abahnya, ding sanaknya, lakinya bisa menarik ke dalam neraka. Nah, jadi hati-hati kita bisa anak bebinian ini. Orang bahari jarang mengatakan ya, kenyaman menyimpan duit, kenyaman berisi duit banyak daripada berisi anak bebinian. Berisi duit banyak, simpan di bank aman sudah. Kita berisi di anak bebinian, anak simpan di mana? Takutan kita taruh di kamar. Zaman sekarang ini handphone, TV, apa saja. Kita pikir anak kita di rumah di kamar berdiam-diam aman-aman saja, ternyata parah lagi. Kenapa? Dia main Facebook, tawalannya luar biasa. Bukan lagi di alam dunia, dunia maya. Dia bermain ke sana kemari. Berapa banyak itu? Kita lihat di berita, ada bebinian pakai jilbab bagus-bagus saja, tiba-tiba lari dari rumahnya lawan pacarnya. Setelah lari, la ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Dapat seminggu dihamili lawan pacarnya kada bertanggung jawab. Kegadisannya dihilang-hilang. Nah, itu tuh. Ngeri zaman sekarang. Makanya Hatim Al-Asam kalau anak bebinian sudah ganal, lah kasih nikahkan. Kalau memang apalagi ada yang melamar, sudah bismillah. Lakiannya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, bismillah. Kada sugih, kita sugih, modali duit, gawi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa qada'ud daini idza wajaba, bayar hutang apabila sudah sampai temponya. Diisi hutang, kasih bayari, jangan kada dibayar-bayar. Apalagi sudah jatuh temponya. Ingatin nih lah kita ini, kalau kita diisi hutang, kalau kita berhutang nih, dalam hati nih ada niat kada hakun membayar. Dalam hati nih kada hakun membayar, sampai mati kada mau membayar. Atau punya utang niatnya nanti aja, sampai mati nanti juga. Tapi kalau kita berhutang namanya hidup lah, kita pastilah berhutang. Di sini siapa yang ada berhutang? Hampir rata-rata kita pernah berhutang. Jadi kalau kita hendak berhutang, niatkan dalam hati, ya Allah aku berhutang tapi aku niat janji ingin membayar. Maka Allah akan tolong kita, pasti akan membayar itu. Lihati aja, kalau ada niat seperti itu aneh, rezeki kita lancar. Rezeki kita lancar, entah gimana, ada saja Allah memberikan jalan untuk membayar itu. Ini kita pedagang, Pak, yang pedagang sudah kenal lawan bosnya, lawan nang bisi barang. Pak, utang dulu Pak ya. Ya, kapan bayar? Saya insya Allah janji 3 bulan Pak, saya akan bayar ini. Dalam hati, ya Allah bantu saya dalam 3 bulan untuk membayar itu. Allah bantu itu, pasti Allah akan bayarkan. Dagangan kita lancar itu, pasti itu.
Tapi kalau niat dalam hati, nanti aja, bisi duit, nanti aja lah. Nukar ini dulu, nukar itulah, nukar ini, nukar itu, sampai ke mati di hati aja. Kada bisa membayar, dan akhirnya kada bakalan masuk surga. Biar ulama, biar orang alim, biar orang mati di medan perang, ada bisa masuk surga kalau ada hutang. Makanya kita pernah berkisah di sini. Jar orang Jawa cerita. Tentara Hamas tuh nang di Palestina tuh. Kalau hendak menjadi tentara Hamas itu syaratnya 2. Yang pertama hafal Quran, nang kedua kada bisi utang. Karena kalau bisi utang walaupun mati di hadapan Israel, ditembak Israel, kada bisa masuk surga. Makanya jarnya orang Indonesia kada boleh jadi tentara Hamas. Kenapa? Karena baru lahir aja sudah bisi utang 18 juta. Utang pemerintah ditanggung. Ngerti lah. Jadi kalau kita bisi utang, lah kasih bayar. Jangan berlambat-lambat, bahaya. Nah, ketika hendak berhutang, muha membari maras. Ketika ditagih, muha nang kayak harimau. Ketika datang, muha kayak kucing. Tapi ketika hendak ditagih, jadi harimau dia. Wow. Dan ingatlah, untuk saat ini, ya mulai zaman dulu, tapi saat ini lebih ngeri lagi. Orang yang cepat memutuskan tali silaturahim itu masalah hutang. Cepat sekali. Jadi gara-gara hutang ini bisa putus tali silaturahim. Yang ada jalan-jalan ke Meratus, bisa injamkah 100? Nah, kada bisa dibayar-bayar. Lah kasih membayar hutang. Jangan berlambat-lambat. Kalau berlambat-lambat itu dari syaitan. Kalau cepat-cepat ini dari Allah Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir kata Imam Hatim Al-Asam, wat-taubatu minadz-dzunubi idza farata, dan bertobat dari segala dari dosa apabila telah melampaui dosa tadi. Artinya telah melakukan dosa. Jangan berlambat-lambat, nanti aja aku masih muda, nanti, jangan. Ya, umpama kada sholat nih, kada sholat, nanti aja mengqadha. Jangan, segera mengqadha. Ya, ada puasa kada dibayar ya, kada puasa bahari, nanti aja mengqadha. Jangan, lah kasih diqadha. Lah kasih diqadha. Itu bayar zakat fitrah tuh, lah kasih. Nanti keasikan berdagang lupa bayar zakat fitrah. Ada orang keasikan berdagang, bobral sana, bobral sini, lupa zakat fitrah. La ilaha illallah, keasikan berdagang. Jangan berlambat-lambat, lah kasih bayar. Nah, jadi kalau ada berbuat dosa, jangan berlambat-lambat untuk bertobat. Nah, itulah nasihat Imam Hatim Al-Asam kepada kita. Ada 5 hal yang dianjurkan kita bersegera. Yang pertama tadi adalah memberikan makanan kepada tamu apabila makanan sudah siap. Yang kedua, menyegerakan melaksanakan fardu kifayah kepada orang yang sudah dipastikan meninggal. Yang ketiga adalah menikahkan anak perempuan apabila dia sudah ganal dan sudah ada yang melamar. Keempat adalah segera bayar hutang, jangan berlambat-lambat. Dan yang kelima, segeralah bertobat apabila melakukan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.